Berdasarkan sumber atau pengirimnya, surat dibedakan menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Perlu diketahui pula bahwa perbedaan sumber surat juga mempengaruhi unsur dan kebahasaan kedua jenis surat tersebut. Apakah kalian tahu unsur-unsur dan ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas? Yuk kita cari tahu. Materi kita kali ini berdasarkan kompetensi dasar 3.12 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Sementara untuk tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini nantinya diharapkan siswa mampu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa surat pribadi merupakan jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangannya. Sedangkan untuk surat dinas, yakni surat yang berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Jadi pada dasarnya struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Jika kita telah lebih jauh lagi, surat pribadi di sini terdapat beberapa unsur pembangun strukturnya, yakni ada alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan yang terakhir identitas pengirim. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat pada struktur surat dinas yakni kop atau kepala surat, tanggal, nomor, serta perihal, tujuan surat, salam atau kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, salam penutup, dan yang terakhir identitas pengirim. Dapatkah kalian menemukan perbedaan di antara kedua unsur-unsur yang terdapat pada surat dinas dan surat pribadi? Ya, sudah jelas kan bahwa di dalam surat pribadi tidak terdapat kop atau kepala surat serta perihal, nomor, dan lampiran seperti halnya pada surat dinas. Selanjutnya, perhatikan dengan saksama tabel perbandingan ciri-ciri kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas berikut. Untuk surat pribadi, pada dasarnya banyak menggunakan pilihan kata sapaan yang bersifat pribadi. Bahasa surat pribadi cenderung tidak formal tetapi tetap santun. Kemudian, pilihan ragam bahasanya tergantung siapa penerima surat, menggunakan sapaan yang seperti orang bercakap, kemudian menggunakan kata ganti orang pertama untuk si pengirim dan kata ganti orang kedua untuk si penerima. Sedangkan untuk surat dinas, biasanya menggunakan pilihan kata sapaan yang bersifat formal dan bahasanya juga cenderung ragam baku. Selain itu, menggunakan kata ganti orang pertama jamak seperti kami untuk pengirim dan kata ganti orang ketiga seperti nama jabatan, suatu instansi atau perusahaan untuk si penerima. Sudah paham kan? Sekarang kita masuk ke sesi kuis. Nah, berikut ada surat lamaran pekerjaan. Untuk pertanyaannya, surat lamaran pekerjaan kira-kira dapat dikategorikan jenis surat apa? Apakah itu surat pribadi atau surat dinas? Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.